Hai guys, kita ketemu lagi di vlog aku ya. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Park Butte Chaumont atau Taman Butte Chaumont. Ini areanya ada di Arrondissement 19, Paris. Park ini nomor 5 terbesar di kota Paris dengan berbagai macam varian tumbuh-tumbuhan. Luas tamannya ini sendiri 25 hektar ya. Dan permukaannya itu naik turun, ada danaunya, ada jembatannya, ada pulau di tengah danaunya, datarannya berbukit-bukit begitu. Jadi kalau yang suka olahraga, lari atau jogging itu bagus banget ya buat bakar kalori. Taman ini tuh cantik banget di segala musim. Nanti kalau musim dingin, danaunya ini beku, terus bisa pada main ice skating di atasnya. Dan sekarang ini daunnya pada berubah warna ya, kuning, merah, jingga, orange, cantik deh. Ini kan aku datang pas musim gugur ya, tapi masih ada sisa-sisa bunga yang cantik-cantik kayak begini nih. Lihat nih, cantik banget, kontras sama warna-warna daun yang udah pada berubah warna ya. Bagus ya, cantik banget. Taman ini tuh mulai dibuka tahun 1867, zamannya Napoleon ketiga, dan didesain atau dirancang ya oleh Adolphe Appert, yang dia tuh yang buat semua taman-taman kebanyakan yang zaman Haussmann di Paris. Ini memang sangat beda banget sama kota Paris ya, maksudnya di area lain di Paris begitu. Kalau kita kan biasanya lihat kayak Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Notre Dame yang nggak terlalu banyak tumbuh-tumbuhan atau tanaman, tapi ini taman memang luas dan kayak kita itu kayak di luar kota gitu loh, bukan di kota Paris. Angsanya gede-gede, bebeknya gede-gede. Mereka tuh seneng banget ya. Tiap orang yang berkunjung tuh banyak yang bawa roti gitu ya, roti sisa-sisa dari rumah kasih makan mereka. Jadi mereka gemuk-gemuk. Kita bisa sewa perahu untuk keliling danau. Di tengah-tengah danau tuh banyak yang menarik ya, karena di tengahnya kan ada pulau tuh, terus banyak tanaman-tanaman, bunga-bunga, dan angsanya, bebeknya tuh kadang mereka ada di tengah dan suka banget kalau difoto kayaknya begitu. Di pulaunya tuh juga ada restoran, cafe yang cantik gitu ya, artistik gitu, dan juga ada kayak tempel Romawi. Terus ada air terjunnya juga. Angsanya tuh indut-indut, enak banget ya hidup mereka tuh, kayaknya nggak mikirin bayar listrik, nggak mikir bayar cicilan rumah, makanya indut-indut nggak mikir bayar sekolah. Mereka cuman berenang, main-main, terus banyak yang datang deh kasih makan. Suara angsanya tuh kenceng banget tuh, kayak suara bapak-bapak gitu, kayak orang laki-laki gede gitu suaranya. Tapi tau nggak, ada cerita tragis di balik pembangunan taman yang indah ini. Jadi seperti aku ceritain di awal tadi, pembangunan taman ini dimulai pada abad 19, pertengahan 19 oleh perintah dari Napoleon ketiga. Area ini tadinya adalah sebuah tambang. Iya, memang pembangunan Taman Butte Chaumont itu ada di atas reruntuhan tambang tua. Jadi tanahnya itu masih menyimpan aroma dinamit dan penderitaan para pekerja tambang pada saat dimulainya pembangunan taman itu. Para pekerja sudah mulai bekerja siang dan malam, tergantung di tali buat membentuk tebing supaya nanti bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan di antara para pekerja itu ada satu yang namanya Antoine. Dia itu seorang tukang batu. Tubuhnya itu ya kecil ya, namanya dia buruh ya, tapi mempunyai tatapan mata yang tajam dan indah. Terus ada seorang gadis bernama Leonor. Dia itu anak dari Adolphe Appert, seorang insinyur yang merancang taman ini.
Si Leonor ini terlibat dalam pembangunan taman ini. Jadi tiap pagi itu dia tuh datang ke area situ dengan membawa sketsa dari rencana konstruksi bangunan di lokasi tersebut. Terus dia itu mulailah dia mengamati para pekerja dan matanya selalu tertuju pada Antoine. Terus di antara mereka itu mulailah tumbuh cinta, sebuah hubungan rahasia. Ya, mereka itu kan beda status gitu. Dan mulailah mereka saling curi-curi pandang, mereka tersenyum, tertawa. Dan akhirnya mereka janjian dan sering bertemu di malam hari. Mereka janjian untuk ketemu di pulau yang sedang dibangun di tengah-tengah danau. Terus mereka duduk di atas bukit di situ, dan di atas bangunan di situ memandang kejauhan, memandang Paris ya kan. Dari atas itu tuh bisa kelihatan kota Paris seluruhnya, kelihatan kota Paris yang diselimuti cahaya indah dalam suasana yang begitu romantis. Dan mereka saling berjanji bahwa mereka akan saling setia dan saling memiliki. Terus kalau siang hari, si Antoine kan bekerja sebagai pekerja di tempat itu ya. Dia dengan bergelantung di tali memahat tebing-tebing, tapi di situ juga dia mengukir wajah Leonor di celah-celah batu untuk menghibur dirinya sendiri. Seorang pemuda miskin yang naif sedang mabok cinta. Sebuah hubungan yang terlarang di masa itu, karena Leonor dari kalangan bangsawan, sedang Antoine itu dari rakyat jelata. Antoine yang naif, dia tidak tahu kalau Leonor itu menganggap dia hanya sebagai kekasih gelapnya, karena Leonor sudah bertunangan dengan seorang bangsawan. Pada hari pernikahan Leonor diumumin, Antoine begitu kecewa dan kaget. Dia berlari kencang menuju pulau di tengah danau, naik ke atas bukitnya di mana mereka sering bertemu di malam hari, di antara tebing-tebing yang di mana Antoine memahat wajah Leonor. Teringat janji-janji suci mereka. Dia memandang ke langit yang menjadi saksi percintaan dan janji-janji mereka. Tapi hanya kehampaan dan langit begitu kelam dan kelabu. Berharap kekasihnya mendengar suaranya, Antoine berteriak memanggil Eleanor sebelum dia loncat dari puncak tebing. Dan berakhirlah hidup Antoine dalam kehampaan dan kekecewaan. Setelah tragedi itu, pihak berwenang tuh jadi ragu-ragu untuk buka taman itu untuk umum. Jadi dianggap bahwa taman ini terlalu berbahaya, terlalu curam tebingnya itu. Tebingnya itu curam, terjal seperti itu menurut mereka ya. Tapi akhirnya ditambahin penghalang supaya tidak berbahaya seperti itu, dan taman itu akhirnya dibuka untuk umum. Tapi beberapa penjaga bilang kalau pada malam-malam itu sering banget ya di taman itu sebuah bayangan muncul di tepi tebing tersebut, dan bayangan itu adalah Antoine yang sedang menunggu kekasihnya untuk bertemu.